Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Saifuddin Suluhi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan sebuah bisnis yang sesuai dengan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana ketika kita akan menjalin hubungan bisnis dengan seseorang, dan bagaimana kita akan berinteraksi, berkomunikasi dengan lawan bisnis kita yang nantinya akan kita hadapi. Maka di sini etika bisnis sangat penting dilakukan atau dijalankan agar terciptanya suatu hubungan antara pihak produsen dan konsumen yang nantinya berimbas pada usaha yang kita jalankan. Sejarah bisnis Islam dimulai pada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana pada saat zaman itu Rasulullah selain berdakwah juga melakukan bisnis di bidang perdagangan, yang mana pada saat itu bisnis Rasulullah termasuk dalam kategori pangsa pasar internasional, yang mana beberapa kali mengekspor barangnya ke seperti negeri Yaman, Syria, dan berbagai pelosok di negeri Semenanjung Arab. Kejujuran serta keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah dalam berbisnis menimbulkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat bahwa bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah ini memang benar-benar dengan standar sesuai dengan syariat agama Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Itulah tadi sejarah bisnis Islam yang dimulai pada sejak zaman Rasulullah, yang sekarang ini mungkin sudah banyak ya digunakan untuk digunakan sebagai prinsip-prinsip bisnis, khususnya di Indonesia maupun luar negeri. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip bisnis Islam, berkaitan dengan nilai-nilai moral seperti keadilan, terus kejujuran, terus amanah dalam berbisnis sangat penting. Sehingga ketika kita merujuk pada keadilan, ketika kita berbisnis, maka dalam hal bisnis kita harus adil ya untuk pembagian hasil dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan kejujuran ya, kejujuran kita yang nantinya akan membuat konsumen menjadi merasa tidak dirugikan atas bisnis apa yang kita jalankan. Untuk yang ketiga yaitu amanah, artinya ketika konsumen memberikan sebuah amanah kepada kita dalam lingkup bisnis, maka kita bisa menjalankannya, maka akan tercipta sebuah hubungan yang harmonis antara kepercayaan antara produsen dan konsumen. Itulah tadi prinsip-prinsip dasar bisnis Islam ya, yang perlu kita fahami. Untuk selanjutnya yaitu pentingnya bisnis Islam. Berbicara mengenai pentingnya bisnis Islam, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik di lingkup negara maupun perusahaan, sehingga dengan didukungnya oleh pertumbuhan ekonomi tersebut akan menciptakan sebuah perubahan serta kemajuan yang besar bagi negara maupun perusahaan tersebut. Di sisi agama, pentingnya bisnis Islam ini adalah untuk menegakkan syariat serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berlandas dari hukum dari Al-Quran maupun hadis diri kita. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penerapan bisnis Islam itu sendiri. Dalam hal penerapannya, bisnis Islam mempunyai 3 aspek yang paling penting, 3 prinsip yang paling penting, yaitu yang pertama adalah amanah, yang kedua yaitu jujur, yang ketiga yaitu adil. Artinya apa? Ketika 3 tersebut kita jalankan, maka dari sikap keadilan tersebut akan menimbulkan
kerjasama atau muamalah dalam segi Islam untuk kerjasama antara pihak produsen dan konsumen, sehingga dari hal tersebut terjalinlah sebuah hubungan yang sehat antara bisnis dan juga kita sebagai manusia dalam hal moralitas ya. Ketika tiga tersebut berhasil kita lakukan dan kita amalkan, maka kita akan menuai sebuah kesuksesan maupun di dunia maupun di akhirat ya. Bisnis untuk dunia dan akhirat kita, dan ketika kita berbisnis sesuai dengan Al-Quran dan hadis, artinya kita mengamalkan nilai-nilai daripada Al-Quran dan hadis tersebut, maka itu untuk akhirat kita, sehingga timbullah bisnis yang sehat dan sesuai pada pedoman, sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi singkat yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat serta menjadi pedoman kita dalam berbisnis maupun bermuamalah dengan seseorang ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam hal penyampaian materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.